Oke, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi di YouTube Podcast Ansyai Tito Gustiawan dan saat ini kita lagi berada di Museum Multatuli ya, teman-teman. Ini biasa lagi ngobrol-ngobrol. Kita hari ini akan mewawancarai Kang Ginanjar ya, seorang edukator di Museum Multatuli dan saat ini kita lagi ada di namanya patung apa interaktif ya? Patung interaktif ya. Iya, patung interaktif Museum Multatuli terdiri dari 3 tokoh, Edward Dosteker, Saija dan Adinda. Saija dan Adinda. Oke. Jadi teman-teman kita ngobrol santai ya sambil ngopi juga ya di sini. Sambil ngopi sambil ngerokok gitu ya. Bukannya apa-apa nih. Dia sama sekali nggak mempromosikan rokok enggak ya. Lagi santai aja kita di sini. Lagi jam istirahat ya, santai. Ya. Jadi untuk tema kali ini ya teman-teman, kita akan ngobrol tentang bagaimana sih pentingnya ilmu sejarah gitu ya. Ini masih relevan nggak sih kita belajar ilmu sejarah gitu ya? Terus di zaman yang serba modern ini dengan teknologi sebagainya macam, kita masih perlu nggak sih ilmu sejarah gitu? Nah, kita akan bahas nih dengan Kang Ginanjar dan beliau juga kebetulan lulusan sejarah juga ya Kang ya? Ya, pendidikan sejarah. Pendidikan sejarah. Nah, jadi sangat pas sekali kita ngobrol dengan beliau. Nah, cuman sebelum kita bahas lebih lanjut gitu, sebenarnya apa sih Kang yang penting gitu ya dari ilmu sejarah itu? Kenapa sih kita harus belajar ilmu sejarah gitu menurut Kang Ginanjar? Menurut saya ya, kalau menurut saya mengapa kita penting dalam mempelajari ilmu sejarah? Yang pertama tentunya sebagai identitas kita semua, sebagai identitas sebagai manusia, sebagai identitas sebagai makhluk sosial, sebagai identitas suatu bangsa, suatu negara, tentunya demikian. Kemudian juga mengapa begitu penting? Saya mengutip salah satu naskah kuno Sunda, Hananguni tan Hananguni, Hana Mangke tan Hana Mangke. Jadi intinya adalah kalau tidak ada dulu maka tidak ada sekarang. Kalau tidak ada sekarang maka tidak ada peristiwa masa lalu begitu. Maka suatu disebutnya hukum relasional. Hukum relasional ini penting sekali bahwa sejarah itu menjadi fondasi, menjadi dasar bagi suatu bangsa, bagi suatu negara. Bahkan juga jangan jauh-jauh dulu ke bangsa dan negara, pada diri kita sendiri lah. Kita harus tahu dulu kita berasal dari orang tua seperti apa, latar belakangnya bagaimana, atau bahkan kita bisa mencari identitas dari keluarga besar kita dan seterusnya begitu. Oh gitu ya. Nah Kang, cuman kadang-kadang gini ya, mungkin bagi teman-teman ya anak-anak muda lah khususnya gitu, ada yang menganggap bahwa ilmu sejarah itu membosankan gitu Kang ya. Ini ngapain sih kita belajar kayak gini gitu ya. Nah sebenarnya Kang Ginanjar sendiri dulu ketika kuliah gimana sih itu? Apa menikmati gitu ya ketika perkuliahan atau gimana Kang dulu? Sebenarnya kalau dulu sih sama aja, saya juga mengalami hal yang sama dengan anak-anak muda zaman sekarang begitu. Artinya ketika kita belajar sejarah ada rasa bosan, ada rasa suntuk, ada rasa cenderung kepada hal-hal yang bersifat malas lah. Malas. Saya malas banget sih belajar sejarah. Narasinya udah ada, peristiwanya juga udah terjadi. Kita tidak terlibat pada peristiwa-peristiwa besar di negara, di suatu bangsa begitu. Kenapa kita harus belajar sejarah begitu kan? Saya juga pernah mengalami hal yang seperti itu kok. Nah, jadi itu sebenarnya disebutnya dinamika mungkin, dinamika dari seseorang yang mempelajari ilmu sejarah. Kadang merasa suntuk, merasa bosan, ya cenderung malas lah dan sebagainya. Kalau Kang Ginanjar dulu cara menyiasatinya gimana tuh Kang? Apalagi kan sampai kuliah 4 tahun kan itu cukup lama juga kan gitu ya. Gimana tuh menyiasatinya? Awalnya sih sebenarnya karena dukungan orang tua ya. Tentunya ada dukungan orang tua. Pokoknya pokoknya aku udah lulus. Kumaha carana. Iya itu yang kuliah teh geus seberat tahun ya, geus pindah bae. Gitu kan. Iya pilihan jurusan pilihan maneh cenah ge. Jadi pilihan jurusan kamu harus lulus. Kamu harus memperjuangkan itu. Jadi berdasar pada petuah dari orang tua dan harapan besar daripada orang tua, akhirnya ya saya belajar tentang sejarah, bagaimana menyikapi kemalasan itu harus berubah menjadi sebuah keharusan dengan giat belajar sejarah begitu. Jadi dasarnya adalah petuah dari orang tua. Sebenarnya saya kasihan atau sayang terhadap orang tua karena begitu punya ekspektasi luar biasa terhadap kita. Nah, pada akhirnya saya sendiri tidak akan dan tidak mau menyia-nyiakan kesempatan itu. Makanya belajar sejarah giat begitu. Nah gini Kang, ada juga teman-teman kita anak-anak muda ya. Ada juga selain malas ngomong kayak gini.
ngapain sih gue belajar ilmu sejarah, banyak versinya katanya. Ya betul. Kadang-kadang suka pabaliut katanya. Seperti misalkan nih saya kasih contoh misalkan sejarah G30S PKI. Ya. Itu kan versinya banyak ya. Sampai akhirnya anak-anak kita itu males gitu. Ya. Ini sebenarnya yang mana nih yang benar gitu kan. Nah, itu juga jadi ada stigma ya kepada ilmu sejarah. Ngapain sih kita belajar sejarah? Toh versinya banyak gitu. Nah, sebenarnya Kang Ginandar gimana tuh menanggapi itu gitu? Ya wajar-wajar saja, ya karena kan sejarah kan tidak final. Sejarah itu berkembang karena kan peradaban kan berkembang. Yeah. Sejarah pun ya berkembang, kebudayaan pun berkembang. Jadi artinya kalau sekiranya banyak sekali versi-versi yang berkaitan tentang pembahasan peristiwa besar tadi yang Kak Teguh sebutkan, maka bagi saya sebenarnya sah-sah saja. Sah-sah saja jika kita pesimis lah. Kita pesimis, kemudian kita skeptis terhadap banyak versi, ya kita sah-sah saja. Dan itulah justru serunya sejarah. Sejarah itu tidak seperti ilmu matematis ya. 1+1=2. Jadi sejarah itu bisa 1+1 bisa jadi 4, bisa jadi 8 dan seterusnya begitu. Nah itu justru uniknya sejarah itu di situ. Nah ketika kita mendapatkan sebuah versi yang kita anggap benar, yang kemudian diuji secara objektif ya, dan kemudian hasil kajian kita bisa diterima secara konvensional, nah itu punya punya perasaan yang luar biasa, kebanggaan yang luar biasa. Oh berarti dengan kita mencari versi yang lebih mendekati pada kesempurnaan atau pada kebenaran si peristiwa tersebut, maka ya jelas tentunya perasaan sebuah penghargaan yang tinggi begitu yang kita rasakan. Begitu Kak kurang lebihnya. Nah, cuman ada juga nih Kang. Ini kita ngait-ngaitin skema-skema negatif ya kepada ilmu sejarah gitu. Ada juga yang ngomong gini Kang, anak-anak muda tuh ya. Ngapain sih kita belajar ilmu sejarah? Itu mah ecek jeung ecek katanya ya gitu ya. Nah, sebenarnya kita pengen tahu sebenarnya ilmu sejarah itu ecek jeung ecek gitu, apa ada metodenya tuh Kang? Coba Kang. Ya sebenarnya sah juga tadi kenapa banyak yang bilang ecek jeung ecek, karena yang pertama adalah tidak mengalami kan. Iya. Pertama tidak mengalami, kedua juga tidak mau peduli kan. Sebenarnya itu juga bagian dari sifat yang manusiawi lah, meragukan, kemudian menganggap sepele, sebenarnya manusiawi banget. Cuman sejarah itu juga kan ada sejarah sebagai seni, sejarah sebagai peristiwa, sejarah sebagai dongeng, sejarah sebagai legenda dan semacamnya. Nah, kalau berdasar pada esensi sejarah, tentunya sejarah itu harus yang pertama adalah terdapat sebuah tokoh, kemudian juga peristiwanya jelas, kemudian juga ada partisipan sejarahnya. Artinya selain daripada tokoh sejarah yang inti, ada juga partisipannya. Nah, itu juga kemudian divalidasi, ya kan, berdasar pada identifikasi sejarah yang saya sebutkan pada video sebelumnya. Maka ada istilah metodologi. Metodologi itu yang bisa membuat syah bahwa itu adalah sebuah peristiwa sejarah. Contohnya, kita harus mengkritik sumbernya, kita harus mengumpulkan dulu sumbernya, kemudian kita kritik, lalu kita interpretasi, lalu kita tulis, dan kemudian divalidasi oleh banyak orang bahwa betul sejarah yang dimaksud adalah benar-benar peristiwa sejarah secara ilmiah begitu. Karena kan ada juga yang berkaitan muncullah kata ecek, cenah, segala macam. Itu karena terlalu banyak versi, tentunya berkaitan dengan terlalu banyak versi, dan juga banyak penutur sejarah yang hanya memahami tentang peristiwanya saja, tanpa mendalami dari mana sih sumbernya. Nah, jadi relevansi itu juga penting. Relevansi, korelasi itu penting sekali dalam sejarah begitu. Nah, ini ada yang menarik juga kan, kalau kita bicara sejarah. Kadang-kadang kan tidak lepas dari interpretasi ya Kang ya. Ya betul, interpretasi. Jadi kadang-kadang si sejarawan A dengan sejarawan B itu beda cara menceritakannya gitu ya. Ya betul. Nah, kalau kita nih sebagai pembaca sejarah, gimana tuh Kang memposisikan diri terhadap interpretasi para sejarawan ini gitu? Betul. Kalau kita sebagai pembaca sejarah menyimpulkan atas interpretasi dari para penulis sejarah begitu. Bagaimana caranya? Ya caranya tentunya kita konsumsi keduanya, kemudian kita komparasikan. Kita komparasikan mana nih yang sesuai, mana nih yang lebih logis, mana nih yang lebih masuk akal, mana nih yang benar-benar tidak terlalu tidak terlalu mengandung muatan subjektivitas. Nah, kan
gini, karena kan sejarah itu ditulis, memang dari masa apapun ditulis itu berdasarkan interpretasi, mau tidak mau begitu. Peristiwanya ada, Ya. kemudian pengembangan narasi kan, narasi dikembangkan itu melalui historiografi tadi, dengan interpretasi tadi. Nah, interpretasi itu menuliskan narasi untuk dikembangkan. Nah, jadi tidak semua para penulis sejarah atau sejarawan memiliki tulisan yang sama. Jadi mereka memiliki interpretasi yang berbeda-beda, Ya. tapi tentunya secara esensial objek dari peristiwa itu dibahas secara objektif begitu. Oke deh. Nah, kadang-kadang apa ya? Kita itu melihat sejarah itu kalau kita belajar langsung gitu, Kang ya. Ya. Langsung kepada dokumennya gitu ya. Boleh nggak sih atau kita perlu ahli gitu untuk belajar sejarah gitu? Nah, gimana, Kang? Kalau sekarang sih sebenarnya semua berhak belajar sejarah. Berarti Tidak ada istilah eksklusif. Kalau misalkan terlalu seperti itu kan, maka nanti sejarah dia menduduki posisi yang terlalu eksklusif. Kalau eksklusif, maka tidak semua bisa orang menggapainya, mempelajarinya, ya kan, memahaminya. Jadi dianggapnya wah itu hanya untuk sejarawan aja, itu hanya untuk peneliti sejarah aja. Walaupun kita backgroundnya bukan dari orang sejarah, tapi kita memahami literatur sejarah dan metodologi sejarahnya, why not? Oh, ya anu masuk. Ayat telepon deh.